Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Sebelum kita di dalam doa, Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kasih-Mu sempurna nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan kalau hari ini kami boleh bersekutu untuk memuji, memuliakan nama-Mu, berdoa, mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari memimpin ibadah kami, mari menguasai hati setiap kami umat-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biar ibadah kami sungguh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami siap memulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, sama-sama katakan amin. Mari kita memuji Tuhan. Firman-Mu Tuhan berita begitu terang bagi setiap memuji Tuhan. Mari katakan Allah bangkit, bersoraklah, haleluya.
firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang hidup memenuhi setiap hati setiap kami pada hari ini Tuhan. Memberkati setiap umat-umat-Mu Tuhan yang ada pada pagi hari ini. Di saatnya Tuhan, setelah kami memuji dan menyembah Engkau, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan. Berkata-katalah kepada kami Tuhan, sebab saat ini kami memerlukan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi kami Tuhan. Firman-Mu itu adalah pelita bagi jalan hidup kami Tuhan. Kami memerlukan firman-Mu, kami haus akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang memimpin dalam pemberitaan firman pada pagi hari ini. Dari awal pertengahan hingga akhir, kami percaya setiap kami yang rindu dan haus akan firman-Mu, kami adalah orang-orang yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Saudara, selamat pagi. Saya percaya Bapak Saudara adalah orang-orang yang luar biasa, karena pagi hari ini kita ada bersama-sama untuk mendengar kebenaran firman Tuhan.
Pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman. Kita akan membuka firman Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita yang terambil, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, saudara. Saudara bisa membuka Alkitabnya atau memakai smartphone-nya untuk membaca firman Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat yang keempat, saudara. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin, Bapak Saudara. Di sini dikatakan bahwa kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dalam tulisan 1 Yohanes ini seakan-akan penulis ingin memberitakan kepada kita semua bahwa pada saat itu ada suatu peristiwa yang sangat membahayakan. Bagaimana jemaat Tuhan mula-mula itu diganggu oleh yang namanya nabi-nabi palsu, saudara. Kita tahu tujuan nabi-nabi palsu itu adalah untuk mengecoh anak-anak Tuhan. Tujuan daripada nabi-nabi palsu itu mengajarkan hal-hal yang merusak iman Kristen pada saat itu, sehingga mereka menjadi goyah akan imannya kepada Yesus Kristus Tuhan. Nabi-nabi palsu ini mengajarkan bahwa Yesus Kristus itu bukan Tuhan, tidak ada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itulah yang diajarkan oleh nabi-nabi palsu. Tetapi melalui suratnya di 1 Yohanes ini, Rasul ini mengatakan pada jemaat-jemaatnya bahwa kamu adalah anak-anak Allah. Kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu, dan roh Allah yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Penulis surat ini yaitu Yohanes sendiri yang memberi kesaksian bagaimana Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah Kristus yang menyelamatkan orang-orang berdosa. Sehingga penulis surat ini sangat sangat penting untuk menyampaikan ini kepada jemaat mula-mula. Menurut para ahli, surat ini ditujukan kepada jemaat di Efesus. Itu terjadi pada tahun 80 sampai 90 Masehi, Bapak Saudara. Bahwa dengan kekuatan yang daripada Allah sendirilah, maka jemaat ini mampu mengalahkan atau mampu untuk menepis ajaran-ajaran palsu yang dikatakan oleh nabi-nabi palsu itu. Yang menekankan di sini bahwa sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ini adalah suatu kebenaran yang luar biasa buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Kalau Bapak Saudara perhatikan bahwa ternyata kata roh di sana ditulis dengan huruf besar, Bapak Saudara. Kalau Bapak Saudara perhatikan, kalau kita membaca Alkitab, ada tulisan roh yang ditulis dengan huruf kecil, rohnya itu huruf kecil, dan ada yang ditulis dengan huruf besar. Dan di sana dikatakan itu memakai kata roh yang besar, artinya roh Allah. Kalau boleh saya terjemahkan dengan bahasa bebas atau bahasa sederhananya, seakan-akan penulis Yohanes ini mengatakan seperti ini kira-kira, ya Bapak Saudara. Hai orang-orang Kristen, jangan takut, kuatkanlah hatimu. Jangan takut dengan ancaman, tipu muslihat, dan segala intimidasi, sebab Allah besertamu. Kira-kira begitu, Bapak Saudara. Luar biasa. Ini suatu penghiburan yang luar biasa. Ini suatu pengajaran yang luar biasa bagi orang-orang Kristen awal pada saat itu, bahwa Allah ada besertamu. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita orang percaya, kita banyak seringkali menemukan hal-hal ancaman, intimidasi yang membuat kita menjadi kurang percaya lagi kepada Tuhan. Dan itu bisa terjadi kepada siapapun kita, termasuk hari-hari sekarang ini. Tetapi orang percaya harus ingat bahwa
roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Amin, Bapak Saudara. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil tema dengan judul warisan kemenangan. Warisan kemenangan. Warisan kemenangan seperti ini yang harus kita tetap pelihara, Bapak Saudara. Bahwa ini sudah diwariskan melalui Alkitab kepada kita, bahwa Roh Allah ada tinggal bersama-sama dengan kita, sehingga kita tidak lupa jati diri kita tidak lupa dengan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau saya kembali kepada perjanjian lama atau kita membuka dalam perjanjian lama, ternyata konsep seperti ini sudah ada dalam perjanjian lama, Bapak Saudara. Kalau Bapak Saudara membaca dalam Ulangan 31 ayat yang 7 sampai yang ke-8, saya akan bacakan buat Bapak Saudara. Bapak Saudara bisa baca nanti di rumah. Ulangan 31 ayat 7 sampai yang 8 katakan seperti ini. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Perhatikan kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu ayat yang ke-7. Saya sambung ke ayat yang ke-8, dikatakan seperti ini. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau, tidak meninggalkan engkau. Jangan takut dan jangan patah hati. Luar biasa, Saudara. Ada kata-kata penekanan yang luar biasa di sini di dalam Ulangan 31 ayat yang 8 ketika Musa berbicara kepada Yosua. Dia sendiri akan berjalan di depanmu, kata firman. Dia sendiri akan menyertai engkau, kata firman. Dia tidak akan membiarkan engkau, kata firman. Tidak akan meninggalkan engkau, dan jangan takut dan janganlah patah hati. Sama. Kalau kita perhatikan perkataan yang dalam 1 Yohanes itu dikatakan, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh Allah yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Kita bersyukur bahwa firman Tuhan mewariskan sesuatu yang luar biasa buat kita. Jangan takut, jangan patah hati. Siapa di sini yang tidak pernah takut? Saya percaya kita semua di sini pasti pernah mengalami namanya ketakutan. Siapa di sini yang tidak pernah mengalami patah hati? Kalau terjemahan lain dikatakan patah hati itu tawar hati atau putus asa atau kecewa. Pasti semua mengalami. Tetapi di sini dikatakan kita tidak boleh takut, tidak boleh tawar hati, sebab Allah ada di dalam kita, sebab Allah menyertai kita. Amin, Bapak Saudara. Berbahagialah kita yang percaya pada pagi hari. Dengan situasi dunia yang seperti sekarang ini, kalau kita perhatikan, memberikan suatu pelajaran penting kepada kita semua. Kita tahu saat ini kita sedang dilanda dengan sebuah ujian, kalau boleh saya katakan. Semua orang kena dampak daripada ujian ini, Bapak Saudara. Tetapi bagi kita orang-orang percaya, yang percaya bahwa roh Allah tinggal di dalam kita, kita bisa menemukan sesuatu kebenaran di sana sebenarnya. Apa itu kebenarannya? Menurut saya sendiri, Bapak Saudara, bahwa pelajaran yang bisa kita petik bahwa hidup sesungguhnya bukan dalam kendali kita. Amin, Bapak Saudara. Siapa yang bisa mengendalikan keadaan seperti itu? Tidak ada. Mungkin dulu sebelum ada situasi yang seperti ini, kita mungkin bisa berkata, hidup dalam kendali saya. Saya punya segalanya. Saya punya apa yang nggak punya orang miliki. Orang nggak punya miliki, tapi saya miliki. Mungkin kita bisa berkata, hidup dalam kendali saya. Tetapi faktanya pada saat ini, pada pagi hari ini, kita tahu dan kita sadar bahwa ternyata hidup itu sesungguhnya bukan dalam kendali kita. Saya teringat dalam Lukas 12 ayat 31 sampai 13 sampai 21, Bapak Saudara nanti baca di rumah. Lukas 12 ayat 13 sampai 21.
Itu berbicara tentang seorang yang berpikir bahwa ketika dia memiliki segalanya, dia bisa tenang, dia bisa happy-happy, dia tidak perlu memikirkan lain-lain dan sebagainya. Tetapi di sana dicatat bahwa kamu orang bodoh, bahwa malam hari ini jiwamu, atau boleh saya katakan dengan bahasa sederhana, malam hari ini juga kamu akan mati. Artinya apa? Kita tidak pernah bisa mengendalikan diri kita. Oleh sebab itu kita diajarkan pada pagi hari ini untuk kita senantiasa melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Kita melibatkan firman-Nya dalam hidup kita, sehingga kita mewarisi kemenangan. Seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan, bahwa kita adalah lebih daripada pemenang. Amin, Bapak Saudara. Sebagai orang percaya, bagaimana kita memperoleh warisan itu? Pasti setiap kita menghendaki atau merindukan kita bisa mewarisi kemenangan itu. Lalu apa saja, hal-hal apa saja sehingga kita bisa tampil sebagai pemenang, kita bisa mewarisi kemenangan itu? Saya mencatat ada dua hal. Yang pertama, Bapak Saudara, yang pertama kita harus memelihara iman yang kita miliki. Nanti Bapak Saudara bisa baca di rumah, saya akan bacakan dalam 2 Timotius 1 ayat yang 5. Dikatakan seperti ini, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakini hidup juga di dalam dirimu. Ini adalah surat Timotius, bagaimana dia mewarisi iman yang ada dalam neneknya, ibunya, dan dirinya. Mari kita bandingkan di dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Firman Tuhan berkata seperti ini. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana kita memelihara iman kita? Kita harus tetap tinggal dalam firman itu. Karena sebenarnya iman yang kita peroleh itu adalah anugerah daripada Tuhan. Orang Kristen seringkali lupa untuk memelihara imannya, sehingga ketika menghadapi persoalan hidup, dia mulai tawar hati dan kecut hati. Padahal firman Tuhan sudah mengajarkan, jangan kamu tawar hati, jangan kamu kecut hati, jangan kamu kecewa, karena Allah menyertaimu, Allah besertamu. Seringkali kita, anak-anak Tuhan, lupa bahwa iman itu bisa bertumbuh. Iman itu bukan sesuatu yang stuck atau berhenti di sana, tetapi iman itu bisa bergerak, bertumbuh. Jangan sampai dalam keadaan seperti ini kita melihat diri kita, iman kita stuck, Bapak Saudara. Justru keadaan seperti inilah mulai kita bangun. Kita mulai membangunkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Tentu bukan hanya dalam kapasitas atau situasi seperti ini, harusnya setiap hari. Tetapi memang itu harus menjadi tanggung jawab kita masing-masing untuk kita bisa menjaga iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan hanya mengandalkan untuk pergi ke gereja 1 minggu sekali, tetapi kita harus menjadi orang-orang yang senantiasa rindu dan haus bertumbuh iman kita kepada Tuhan, sehingga kita mewarisi kemenangan yang Tuhan janjikan buat kita semua. Saya akan memberikan beberapa contoh iman yang hidup, Saudara. Secara ringkas saja. Yang pertama, contoh bagaimana seorang yang memiliki iman yang hidup, yang imannya dipelihara, kira-kira seperti itu, Bapak Saudara. Yang pertama yaitu dalam Matius 8 ayat 5 sampai 13. Bapak Saudara nanti baca di rumah ya. Dalam Matius 8 ayat 5 sampai yang ke-13 itu berbicara tentang seorang perwira yang memiliki seorang hamba yang sedang sakit. Ingat Bapak Saudara? Cerita itu ya, pasti ingat semua, karena cerita ini seringkali kita dengar, bahkan menjadi topik pemberitaan firman Tuhan. Nanti Bapak Saudara bisa membaca secara keseluruhan, tetapi saya akan membaca dari ayat 10 dan ke-13 saja. Matius yang ke-8. Matius 8 ayat 5 sampai ke-13, saya akan bacakan 2 ayat saja, ayat yang 10 dan ke-13. Ayat yang 10 berbicara seperti ini.
Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Ayat yang ke-13. Lalu Yesus berkata kepada pemuda itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Itu yang pertama. Kita belajar bagaimana ketika kita memelihara iman kita menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Yang kedua, cerita dalam Lukas 17 ayat yang ke-11 sampai yang ke-19. Bapak Saudara balik lagi ke nanti membaca di rumah. Itu bercerita tentang ke-10 orang yang berpenyakit kusta. Ingat ya Bapak Saudara cerita itu. Ke-10 penderita kusta itu beriman. Ketika berteriak kepada Yesus, "Yesus, itu sembuhkanlah kami." Kira-kira seperti, "Kasihanilah kami, sembuhkanlah kami." Dan ketika Yesus berkata, "Kamu perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan ketika dalam perjalanan mereka mengalami suatu mujizat. Padahal Tuhan Yesus tidak secara langsung berdoa kepada mereka, tetapi dia menyuruh, "Pergilah, tunjukkanlah kepada imam-imam." Dan dalam perjalanan mereka menjadi sembuh. Itu yang kedua, contoh iman yang hidup. Kemudian yang tiga, dalam Lukas 5 ayat 17 sampai yang ke-26. Cerita ini juga berbicara tentang orang yang lumpuh yang disembuhkan. Ingat Bapak Saudara, ketika ada orang lumpuh, kemudian suatu saat Yesus sedang mengajar dan orang lumpuh ini dibawa, digotong sampai di atap bumbungan rumah. Itu Bapak Saudara ingat ya. Bagaimana juga di sana diceritakan peran iman yang luar biasa, sehingga dia mengalami namanya kesembuhan. Saya akan bacakan di beberapa ayat saja. Nanti Bapak Saudara bisa baca sendiri di Lukas 5 ayat 17 sampai yang ke-26. Dikatakan seperti ini. Ayat yang 20, 24 sampai 25 saja ya. Lukas 5 ayat yang ke-20 dikatakan, "Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah dia, 'Hai saudara, dosamu sudah diampuni.'" Ayat yang ke-24. "Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Ayat yang ke-25. "Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah." Luar biasa Saudara. Ini kedahsyatan yang luar biasa ketika kita mewarisi kemenangan. Yang pertama yaitu kita harus tetap menjaga, memelihara iman yang kita miliki. Iman yang hidup selalu membuat orang memiliki pengharapan. Iman yang mati akan sedikit memiliki pengharapan, tidak memiliki keoptimisan hidup. Yang ada adalah pesimis. Tetapi iman yang hidup itu pasti optimis. Dia yakin, dia percaya ada sebuah pengharapan, karena kita percaya Allah kita luar biasa. Warisan kemenangan pastilah hanya dimiliki oleh orang-orang yang imannya terus bertumbuh dan hidup. Jadi pastikan pada pagi hari ini kita memiliki iman yang bertumbuh dan hidup. Karena itulah syarat kita memiliki atau memperoleh warisan kemenangan itu. Bahkan di dalam Roma 5 ayat yang kedua dikatakan seperti ini. "Oleh dia kita juga peroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah." Ada pengharapan oleh karena iman. Luar biasa Saudara. Jadi syaratnya ketika kita bisa menerima warisan kemenangan, yang pertama Bapak Saudara, kita harus memelihara iman kita. Iman yang kita dengar melalui pembacaan firman Tuhan. Iman yang kita dengar melalui perenungan firman Tuhan. Yang kedua, sabar. Warisan kemenangan yang kedua yaitu sabar. Katakan sama-sama, sabar. Mudah diingat ya Saudara, sabar. Dalam Roma 12 ayat yang ke-12 dikatakan seperti ini. "Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa." Orang yang memiliki pengharapan, dia pasti bisa bersukacita. Amin Bapak Saudara. Karena dia memiliki pengharapan. Coba Bapak Saudara bandingkan kalau orang yang tidak memiliki pengharapan, dia akan suka bersukacita, atau dia akan suka menerima damai sejahtera daripada Allah. Tetapi orang yang memiliki pengharapan itu pasti
dia bersukacita. Walaupun keadaannya secara manusia tidak sesuai dengan keinginannya. Tentu sukacita ini adalah sukacita yang wajar ya Bapak Saudara, bukan sukacita yang dibuat-buat yang membuat orang menjadi takut. Tapi saya percaya ketika sukacita itu datang daripada Tuhan, orang di sekeliling kita pun bisa merasakan sukacita itu. Karena sukacita itu keluar dari dalam hatinya, yang dikerjakan oleh Roh itu tadi. Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Gak perlu dibuat-buat, mengalir saja. Dan orang bisa merasakan itu. Mengapa kita mesti sabar? Itu kan pertanyaannya. Menjadi seorang pemenang itu ternyata perlu kesabaran, Bapak Saudara. Karena kemenangan itu memerlukan waktu. Amin ya Bapak Saudara. Kenapa kita mesti sabar? Kenapa firman Tuhan mengajarkan kita untuk sabar? Karena untuk menjadi seorang pemenang, seringkali kita memerlukan waktu. Tidak instan. Coba bayangkan Bapak Saudara kalau kita melihat kompetisi apapun juga, untuk menjadi seorang pemenang itu memerlukan waktu. Olahraga apapun juga yang ada musuhnya Bapak Saudara ya, yang ada lawan bertandingnya, pasti memerlukan waktu, memerlukan proses. Nah seringkali kita dalam proses ini yang gagal, tidak sabar, kurang sabar. Sehingga apa? Warisan kemenangan tidak menjadi bagian dalam hidup kita. Saya percaya ketika Roh Allah ada dalam diri kita, pasti Tuhan memberikan kesabaran dalam diri kita. Amin Bapak Saudara. Bahkan itu satu bagian dari buah Roh katanya. Tuhan Yesus untuk memenangkan musuhnya yaitu maut perlu namanya kesabaran. Sebelum maut itu dikalahkan, maka Tuhan Yesus harus hidup di dunia ini selama 33,5 tahun. Dia harus sabar, menanggung segala macam penderitaan. Dan akhirnya dia menang, karena maut sudah dikalahkan. Supaya kita melalui pengorbanan Yesus, melalui kemenangan Yesus di atas kayu salib, kita memperoleh anugerah keselamatan. Amin, Saudara. Ini luar biasa. Kalau Tuhan Yesus pun mengajarkan kesabaran buat kita, kita mau belajar pagi hari ini, kita pun mau belajar sabar. Karena Yesus pun sabar untuk kita. Dalam Ibrani 10 ayat ke-32 dikatakan seperti ini. Ingatlah akan masa yang lalu, sudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Ibrani 10 ayat 36. Selanjutnya ya Bapak Saudara, ini sebagai ayat pembanding. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Itu kan kesabaran, ada sebuah proses waktu. Dan orang harus sabar sebelum dia memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sabar itu apa sih? Nah gitu. Ini saya coba mendefinisikan sabar seperti ini Bapak Saudara. Sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Yang pertama. Kemudian yang kedua, sabar itu apa sih definisinya? Sabar merupakan kemampuan mengendalikan diri yang juga dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa orang yang memilikinya. Lawan daripada sabar ya tidak sabar. Biasanya orang yang tidak sabar ya cepat marah. Jadi dua hal penting ini yang akan saya bagikan kepada Bapak Saudara untuk kita menerima warisan kemenangan. Yang pertama, kita harus menjaga iman kita. Dan yang kedua, kita harus belajar sabar. Bahkan di dalam Amsal 14 ayat yang ke-29, Amsal 14 ayat yang ke-29 saya akan bacakan buat Bapak Saudara, dikatakan seperti ini. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Amsal juga mengajarkan bagaimana kita harus belajar sabar. Dan kita mau belajar sabar dalam menghadapi situasi yang seperti ini, saudara. Karena kita masih punya pengharapan. Situasi seperti ini, virus corona ini pasti akan berlalu. Karena Allah Tuhan kita ikut campur tangan di sana. Dan saya percaya setiap orang-orang percaya berdoa memohon kepada Tuhan agar
musibah ini, kalau boleh saya pakai istilah, itu cepat berlalu. Ada suatu pengharapan yang Tuhan sediakan bagi kita orang-orang percaya. Kita percaya itu, tapi kita harus memerlukan namanya kesabaran. Sebelum nanti akhirnya waktunya Tuhan, situasi ini boleh berlalu. Ada satu ayat lagi sebagai ayat penutup, saya bacakan buat Bapak Saudara juga. Itu di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-15. Dikatakan seperti ini Bapak Saudara. Ibrani 6 ayat yang ke-15. Abraham menanti dengan sabar, dan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Amin. Abraham pun sebagai bapak rohani kita, boleh saya katakan ya, sebagai bapaknya orang beriman atau kakeknya orang beriman, apalah istilahnya, ketika dia dijanjikan oleh Tuhan, Alkitab mengatakan pun dia menanti dengan sabar. Menanti dengan sabar sampai akhirnya dia memperoleh apa yang dijanjikan, sampai akhirnya dia memperoleh kemenangan, sampai akhirnya dia memperoleh apa yang Tuhan janjikan kepada dia. Kita sebagai anak-anak Tuhan pasti kita memperoleh apa yang baik daripada Tuhan. Dengan situasi seperti ini, kita percaya kita akan memperoleh sesuatu hal yang baik daripada Tuhan. Intinya, kita harus tetap memelihara iman kita. Dan yang kedua, kita mau terus belajar sabar. Saya percaya ketika kita melakukan kedua hal ini, maka kita akan berjalan dalam kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Sebab kita tahu kepada siapa kita berharap. Amin. Untuk bacaan firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari, mari kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini, sebab kami percaya Engkau yang bekerja sampai saat ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang mengendalikan atas situasi yang kami hadapi sekarang ini, Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya terus memberikan kekuatan kepada umat-Mu, kepada jemaat-Mu yang ada di tempat ini ataupun yang ada di cabang, Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami. Kami boleh semakin bertumbuh iman kami, di dalam Tuhan. Kami boleh semakin mengenal akan Tuhan melalui situasi seperti ini. Sebab kami percaya Tuhan mampu bekerja melalui situasi apapun juga. Kau memberkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kau yang menolong kami semua. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan berikan terus kekuatan kepada pemerintahan yang ada saat ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Kepala Desa, bahkan aparat-aparat terendah sekalipun. Biarlah Tuhan, mereka boleh senantiasa bahu-membahu untuk bersama-sama melawan virus COVID-19 ini, Bapak. Kau berikan kesehatan agar situasi ini boleh berlalu. Kami juga berdoa untuk keseluruhan daripada masyarakat di bangsa ini. Tuhan juga berikan penghiburan kepada mereka. Tuhan kiranya juga berikan kesabaran kepada mereka, agar mereka tidak cepat untuk putus asa, tetapi mereka boleh senantiasa berharap kepada Tuhan. Kau memberkati bangsa ini, bahkan penduduk pada umumnya di muka bumi ini, Tuhan, yang mengalami musibah yang sama. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami. Kami rasakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih. Biar apapun yang dikerjakan dilakukannya Tuhan yang membuatnya menjadi berhasil. Sampai di sini ibadah kita. Mari kita, sebelum kita mempulang, mari kita mau menerima berkat dari Tuhan dalam ibadah ini. Mari.
yang penuh dengan kasih. Kami tahu siapa kami di hadapan-Mu, dan kami sudah mendengarkan firman dan kebenaran. Biar firman ini terus menguatkan setiap kami yang hari ini mendengar dan hari ini menikmati ibadah ini. Biar kasih-Mu terus mengalir atas jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Biar kasih setia-Mu menguatkan, meneguhkan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Biar kasih-Mu mengalir atas mereka semua. Roh Kudus, terima kasih. Sebentar kami akan akhiri ibadah ini. Biar Tuhan yang menolong, biar Tuhan Yesus yang memberkati. Mari arahkan hatimu dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sekarang terimalah berkat, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kau sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.